Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin itu perbedaan antara ilat dan tabiat ya. Jadi ilat itu dalam keadaan taksirnya tidak membutuhkan kepada yang lain. Itu ilat. Dari sinilah keluar kesimpulan apabila sesuatu ini ilat bagi sesuatu yang lain, maka tidak akan didapati adanya ilat tanpa ada maklulnya. Adapun tabiat itu di dalam hal memberi efeknya, dia membutuhkan kepada syarat dan tidak adanya mani'. Seperti memberi efeknya api pada membakar menurut falasifah. Maka itu membutuhkan kepada syarat. Apa syaratnya itu? Apinya harus menempel dengan yang dibakarnya. Itu bagi siapa? Falasifah ya. Dan tidak boleh ada mani', yaitu yang terbakarnya tidak boleh basah. Maka pembagian fa'il jika dilihat kepada kira-kiranya akal, bukan dilihat kepada yang terjadi, kepada kira-kiranya akal. Maka ini ada tiga, qadirun wa yusamma mukhtaron. Yang satu itu qadir. Qadir ini nanti bisa juga dinamai mukhtar. Yang kedua itu ilat, yang ketiga itu tabiat. Dan menurut falasifah semuanya ada pada kenyataan. Semoga Allah membinasakan mereka. Adapun ahlul haq seluruhnya butlanu ta'thiril qismainil akhirain. Yang dua akhir itu batal, tidak ada pada kenyataan. Itu hanya kesalahan akal di dalam melihat. Kenyataannya hanya satu saja. Wa innamal mawjud, yang ada efek dari yang punya efeknya itu hanya yang pertama saja, yaitu dengan ikhtiar. Tsumma huwa la yasduqu haqiqatan illa ala maulana jalla wa azza, dan efek itu secara hakikat tidak terjadi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Listihalati ayyakuna likulli ma siwahu ta'ala jumlatan wa tafsilan ta'sirun fi atharimma. Karena mustahilnya semua yang selain Allah Subhanahu wa taala seluruhnya baik secara jumali atau tafsili itu memiliki efek pada efek apapun. Nah, sudah selesai sampai situ kemarin ya. Sekarang kita membahas dalilnya. Apa dalil bahwa Allah itu qadir, bukan ilat, bukan tabiat. Wad dalilu ala annahu ta'ala qadirun ayyasihu minhul fi'lu wat tarku ijaduhu jalla wa azza lil alam. Dalil atas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadir, dalam pengertian qadir itu adalah sah darinya berbuat perkara atau meninggalkannya, adalah mengadakannya Allah kepada alam ini. Itu dalilnya. Idz law lam yata'atta minhu tarku lakana illatan aw tabi'atan. Karena taksimnya hanya 3, yaitu qadir, ilat atau tabiat. Maka apabila Allah tidak qadir, maka Allah itu sebagai ilat terhadap alam atau sebagai tabiat terhadap alam. Ya kan, karena kemungkinannya hanya 3. Karena kemungkinannya hanya 3, maka apabila Allah tidak qadir, maka Allah itu hubungannya dengan alam adalah ilat maklul atau tabiat dan matbu'. Ta'ala an dzalik, maha suci Allah dari perkara itu. Bagaimana jika demikian? Fayalzamu qidamul alam ala ma ya'ti fi faslil iradah. Maka akan lazim alam ini menjadi qadim. Apabila Allah itu sebagai ilat kepada maklul. Jadi akhirnya alamnya ini akan necessary. Akan wajib. Wa qad arafta burhana huduthi, sedangkan engkau sudah tahu dalil hadisnya alam. Bahwa alam ini diciptakan. Sudah selesai kan itu dalilnya. Karena itu dalil sudah selesai, maka yang melazimkan kepada kidamnya alam dia mustahil. Walau lam yata'atta minhul fi'lu lakana ajizan.
Dan apabila tidak dapat adanya perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan ajiz. Akan ajiz. Oh, ada kemungkinan keempat apa? Ya Allah ajiz. Tidak punya efek. Ya, kalau nggak ada efek ya berarti nggak ada alam. Ta'ala wa jalla an kulli naqsin, maha suci Allah dari seluruh kekurangan. Fayalzamu alla yujadal alam. Maka apabila Allah itu bersifat dengan ajzun, maka akan lazim alam ini tidak akan didapati, tidak akan ada, tidak akan ditemukan. Waqad sabaqa burhanu ihtiyajil alam ilahi ta'ala. Sedangkan sudah jelas burhan butuhnya alam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yata'atta wujuduhu min ghairi mujidin. Dan sudah jelas juga dalil bahwa tidak akan terjadi alam itu tanpa adanya mujid yang mengadakan. Jadi sudah jelas bahwa alamnya itu hadis, sudah jelas bahwa muhdisnya ini ada, maka apabila muhdisnya ini ajiz tidak akan ada alam, sedangkan alam ada berarti itu salah. Maka jelaslah Allah itu punya kudroh. Karena kalau tidak punya kudroh berarti hubungannya ilat maklul. Kalau ilat maklul berarti alamnya hadis, sedangkan alamnya qadim. Sedangkan sudah jelas alam itu hadis. Fa in qila law kana al mu'athiru fil alam qadiran lakana qadiran alal fi'li wat tarki li'anna al qadira huwa alladhi in syaa fa'ala wa in syaa taraka. Lakinna tarka yastahilu ayyakuna maqduran li'annahu nafyun wa adamun sirfun. Nah, apabila ada yang berkata ini syubhat nih, syubhatnya dakik ya, syubhatnya dalam. Apabila mu'athir alam ini qadiron punya kudroh, maka dia qadir atas berbuat dan meninggalkan. Betul tidak itu? Betul. Kenapa demikian? Karena yang qadir adalah yang apabila dia berkehendak maka dia akan berbuat, dan apabila dia berkehendak maka dia meninggalkan. Nah, lakinna tarka yastahilu ayyakuna maqduron. Tapi yang namanya meninggalkan itu tidak sah disebut makdur. Nah ini subhatnya. Meninggalkan ini tidak sah disebut makdur. Tahu perbedaan antara qadir sama makdur? Kalau qadir itu kan yang punya kudrohnya. Kalau makdur itu objeknya. Apakah meninggalkan ini bisa jadi objek bagi kudroh? Kata orang ini nggak bisa meninggalkan itu. Karena tarkun itu meninggalkan. Yang namanya meninggalkan tidak sah jadi objek kudroh. Kenapa? Karena yang namanya meninggalkan itu nafyun wa adamun sirfun. Itu tidak ada. Yang namanya meninggalkan. Apakah meninggalkan sesuatu itu adalah sesuatu yang maujud? Kata orang ini bukan. Ya, meninggalkan itu bukan perkara yang maujud. Sedangkan untuk jadi makdur dia harus maujud. Untuk jadi makdur itu. Ini subhatnya nih. Ya. Nah, wal qudratu labudda laha min atharin, sedangkan kudroh harus ada asar. Wal adamu laisa asaron, sedangkan adam bukan asar. Tidak ada itu bukan efek. Wa illa lazima qidamul alam. Karena apabila adam itu adalah efek, maka alam akan qadim. Apabila Adam adalah efek, maka kita makan qadim. Berarti kan tidak adanya alam itu adalah efek dari ditiadakan oleh Allah. Kalau tidak adanya alam itu adalah efek dari ditiadakan oleh Allah, maka alam tadinya qadim. Setelah qadim sama Allah ditiadakan. Tapi kalau qadim dia tidak akan bisa tiada. Wa aidon fatarku adamun mustamirun wal falau kana atharon lazima tahsilul hasil. Dan yang namanya meninggalkan itu tidak ada, mustamir yang terus menerus. Tidak ada sama sekali. Maka apabila dia itu athar, maka akan lazim tahsilul hasil. Ya. Ini apa namanya? Subhatnya. Jadi taruhlah istri saya yang kelima ya, jangan yang keempat. Bisa jadi doa ya. Istri saya yang kelima itu azali ada enggak? Azali. Enggak ada. Setelah alam diciptakan? Enggak ada juga. Saya sekarang nggak ada juga, sampai mati nggak ada istri saya yang kelima itu. Ya terus apa yang diperbuat oleh Allah, apa asar kudrohnya apa di dalam meninggalkan itu nggak ada. Jadi kalau dia itu sah untuk mengerjakan dan meninggalkan, sedangkan meninggalkan ini adamun mahdun dan adamun mustamirun, bagaimana bisa sah disebut Allah itu qadir? Fal jawabu min wajhain, bisa dijawab dengan dua sisi. Al awalu nanusalimu anna tarka laisa maqdurun lil qadir. Jadi ini kan
munazoroh ya. Di antara salah satu munazoroh itu meman'un kepada hujahnya. Hujahnya itu yang namanya tarkun bukan makdur. Kita tidak musalamah dengan perkataan itu. Kita tidak musalamah bahwa tarkun itu bukan makdur. Lan nusalimu anna tarka laisa makduran lil qadir. Bahwa kita tidak musalamah bahwa meninggalkan itu bukan makdur bagi qadir. Mengadakan makdur bukan. Jelas makdur. Meninggalkan makdur bukan. Kata Khosam tadi bukan. Kita tidak musalamah itu bukan makdur. Nanti kita lihat bagaimana. Qaulukum at-tarkun nafyun mahdun wa adamun mustamirun qulna mamnu'un. Dan perkataan kalian yang mengatakan bahwa meninggalkan itu tidak ada sama sekali dan itu adalah adam mustamirun, tidak ada yang terus-menerus. Qulna mamnu'un. Kita juga mengatakan itu mamnu', tercegah juga. Nanti kita punya dalil. Fa inna tarkahu wal kafu wal imsaku anil fi'li wa huwa amrun wujudiyun. Karena yang namanya meninggalkan itu adalah menahan dari berbuat. Dan menahan dari berbuat adalah perbuatan yang mewujud. Tarkun itu menahan. Menahan itu mewujud. Ada menahan. Menahan itu mewujud. Ini kan secara apa bahasa tuh. Secara bahasa. Wa qaulukum yalzamu alaihi qidamul alam wa tahsilul hasil qulna mamnu'un. Dan perkataan kalian bahwa akan lazim atas Adam itu adalah asar, akan lazim kidamnya alam. Itu tercegah juga mamnu. Kenapa? Li'annal fi'la min haitsu huwa fi'lun yunafil azala. Karena perbuatan dilihat dari segi bahwa dia adalah perbuatan, itu menafikan azali. Paham gak itu? Perbuatan dilihat dari perbuatan itu adalah menafikan adanya azali. Jadi apa yang namanya azali itu? Apa azali itu? Azali itu kan sesuatu yang tidak dimulai dari ketiadaan. Fi'lun pasti dari tiada dulu. Paham? Fi'lun kan dari tiada kan? Maka yang namanya fi'lun itu bukan azali. Yang namanya fi'lun bukan azali. Fala tarka idzan fil azali. Maka di dalam meninggalkan tidak ada azali. Sedangkan meninggalkan fi'lun. Paham? Maka tidak ada meninggalkan fil azali. Tidak ada tarkun di azali itu. Nanti kita susun ya. Kita pahami dulu nih sedikit-sedikit. Wa inna ma yata'atta fi ma la yazalu. Dan yang namanya tarkun itu bisa terjadi hanya pada bukan yang azali. Wa idza kana tarku mutajaddidan ba'da an lam yakun batala ma qultumuh. Dan apabila meninggalkan itu tajaddud setelah sebelumnya itu tidak ada, maka batalah apa yang kalian katakan innahu tahsilul hasil, bahwa itu adalah tahsilul hasil. Liurnya. Kita lihat dulu ininya, kita lihat dulu apanya khosamnya nih. Apa perkataan mereka itu? Perkataan mereka kan tarkun itu bukan makdur. Dilihat dari segi bahwa yang namanya tarkun itu adalah tidak ada. Jadi fahami dulu ya, qadir itu kan punya kudroh. Dan dia disebut punya kudroh apabila dia itu bisa mengeluarkan efek. Sedangkan tidak ada itu bukan efek. Tidak ada itu bukan efek. Dan meninggalkan itu tidak ada. Berarti meninggalkan bukan efek. Apabila meninggalkan ini bukan efek, sedangkan qadir itu dia berkuasa untuk mengerjakan dan meninggalkan, berarti dia tidak berkuasa untuk meninggalkan. Karena meninggalkan bukan makdur. Paham? Jadi kan masalahnya ada pada meninggalkannya nih. Nah, meninggalkannya kita bahas. Yang namanya meninggalkan itu bukan nafyun mahdun. Yang namanya meninggalkan itu bukan nafyun mahdun. Kenapa? Karena di dalam meninggalkan ada kafun wal imsak anil fi'li. Menahan dari berbuat. Menahan dari berbuat perbuatan bukan? Perbuatan. Berarti tarkun juga efek juga begitu. Efek juga. Ya, berarti tarkun juga efek juga. Karena tarkun juga fi'lun.
menahannya itu. Nah ini secara bahasa dulu, bukan berarti ada di Allah seperti itu. Ini supaya paham dulu bahwa yang namanya tarkun itu dia man'ul fi'li atau tarkul fi'li, yang namanya al-imsak anil fi'li. Imsak itu fi'il juga. Nah, imsak itu isim fi'il apa huruf? Imsak fi'il juga. Ya, masdar. Ya masdar kan mana fi'il tuh? Fi'il juga imsak itu. Wa huwa amrun wujudiyun, dan itu adalah amrun wujudi. Ai min haitsu, apalagi kalau kita misalkan melihat kepada syahid, kepada kita. Ya, nahan itu kan susah. Ya, nahan teu kawin deui teh hese kagak wong. Nahan teu kawin deui teh hese komo payu mah. Berat. Ya, nahan itu kan perbuatan kan. Nah. Kasukun seperti diam, fa innahu aradun wujudiyun yajiduhu sakinu min nafsihi wa in lam yazhar fil khariji atharun zaidun anil halis sabir. Seperti terangnya hati ya. Tenangnya hati itu berbuat bukan? Berbuat. Karek ge wudu geus ditoel ka majikan. Nah, itu kan harusnya harusnya marah, tapi dia menahan kan. Meskipun di dalam kenyataan tidak terlihat asarnya, tapi itu asar juga. Tapi itu asar juga. Menahannya itu. Meskipun tidak ada, jadi si eta mah cenah eueuh tapakan. Ya. Kelingkingnya diinjak, diam. Diamnya itu apakah asar? Asar. Padahal kan tidak ada ciri asarnya. Padahal itu pun asar. Da jerona mangagolak eta teh. Ya, mendidih hatinya itu, pengen marah. Maka secara bahasa kita juga bisa mengatakan bahwa tarkun itu apa? Fi'lun. Nah, terus wa qaulukum yalzamu alaihi qidamul alam wa tahsilul hasil. Nah, apabila sebentar. Adam itu kan katanya bukan asar tadi itu ya. Bi ankanat tarku maujudan. Yang namanya Adam itu bukan asar. Apabila Adam itu asar, maka akan lazim qidamnya alam. Sedangkan kita sudah mengatakan bahwa tarkun itu asar. Paham? Tapi kata dia, kalau tarkun itu asar, maka akan lazim qidamnya alam. Kata dia itu. Nah kata kita nggak lazim. Kenapa? Karena perbuatan dilihat dari segi perbuatan, dia menafikan azali. Menafikan azali. Kalau sudah bukan azali, mungkin qidam nggak? Nggak mungkin. Kalau azali saja sudah tidak, maka qidam pun tidak. Bener gak tuh? Kalau tidak qidam pasti, salah ya betul itu. Kalau tidak azali pasti tidak qidam. Kalau tidak qidam belum tentu tidak azali. Nah, kenapa yang namanya perbuatan dilihat dari perbuatan itu menafikan azali? Karena perbuatan itu kan kalau kita lihat secara makna aslinya dulu, itu kan ta'aluknya kudroh sama irodah tuh. Itu ta'aluknya kudroh sama irodah. Kalau kita lihat dari dari makna asli. Dan kalau kita melihat kepada makna logo, itu dari adanya perbuatan kepada tidak adanya perbuatan. Kalau dari tidak ada kepada ada, berarti apakah fi'lun itu bisa azali? Tidak. Maka lam yazal, lihat ya nih, lam yazal nih. Kalau dikatakan misalkan, kenapa Allah itu tidak menciptakan saya berbarengan dengan Allah menciptakan Nabi Adam? Kenapa? Karena tarkun kan? Karena Allah meninggalkan. Nah, meninggalkan itu perbuatan kan? Apakah itu azali? Saya tidak adanya itu. Tidak, pada saat itu. Jadi apabila sudah melihat kepada perbuatan, baik itu dilihat dari segi adanya perkara atau tidak adanya perkara, tatkala itu perbuatan, maka itu bukan azali.
Makanya kita katakan beda antara tidak adanya kita azali dan tidak adanya kita la azal. Tidak adanya kita azali itu bukan karena perbuatan Allah, bukan karena ditahan oleh Allah, bukan karena tarkun. Kita tidak ada azali, memang wajib kita itu tidak ada azali. Paham? Makanya ada perkataan di dalam Syarah Muqaddimah di dalam apa kemarin itu? Di dalam Nurul Zolam ada pembagian yang makdum. Ingat gak tuh? Pembagian yang makdum. Ada apa? Yang makdum pun ada pembagiannya. Ada yang adamnya mustahil, ada yang adamnya mungkin kan? Ada yang adamnya itu jaiz. Di antara adam yang mustahil itu apa? Ada yang adamnya wajib. Di antara yang adamnya wajib itu ya adamnya kita azalian tuh. Itu adamnya wajib. Ya, adamnya wajib. Yang adamnya mustahil ya Allah. Ya, yang adamnya mungkin ya istri saya yang keempat. Itu adamnya mungkin. Jadi adam juga ada pembagiannya. Jadi apabila kamu mengatakan bahwa jika tarkun itu adalah perbuatan, sedangkan tarkun itu nanti kepada Adam, maka Adam itu kan hasil azalian. Maka akan terjadi apa tadi? Akan terjadi kidamnya alam. Oh, itu tidak terjadi kidamnya alam. Kenapa? Karena alam tidak ada dilihat dari segi tarkun itu sudah bukan azali. Maka alam tidak akan azali. Jika tidak azali maka tidak akan Adam, tidak akan kidam. Wa innama yata'atta fi ma la yazalu. Nah, bisa jadi ada alam itu atau tarkun itu pada yang tidak azali. Wa idza kana tarku mutajaddidan ba'da an lam yakun batala maqultumuh, dan apabila tarkun itu mutajaddid setelah tadinya tidak ada, maka batalah apa yang kamu katakan itu tahsilul hasil. Paham kan ya? Bukan. Jadi begini khosamnya itu. Adam yang Adam yang layazal. Adam yang layazal itu apakah dia perbuatan Allah atau bukan? Perbuatan Allah. Adam yang layazal kan? Adam yang azali perbuatan Allah bukan? Bukan. Jadi nanti begini nih. Tidak adanya anak Tuhan itu bukan tarkun bagi Allah. Itu mah sudah, nggak ada, nggak mungkin ada. Tapi tidak adanya istri saya yang keempat, itu tarkun minallah. La yazal, itu tarkun minallah. Nah, apakah Adam ini dia mustamirun atau mutajaddidun? Paham nggak? Mustamirun itu Adamnya yang sekarang itu Adam yang terus. Jadi tidak ada tuh tidak ada terus begitu. Atau dia mutajaddid. Nah, dikatakan di sini mutajaddid. Jadi wa inna ma yata'atta fi ma la yazalu wa idza kana tarku mutajaddidan, dan apabila tarkun itu mutajaddid ba'da an lam yakun, setelah tidak ada, berarti kan tadinya tidak ada tarkun tuh. Da azali mah tidak ada tarkun. La yazal ada tarkun. Apakah itu tahsilul hasil? Tidak. Maka batalah perkataan kalian bahwa itu tahsilul hasil. Karena tadinya tidak ada tarkun. Kemudian ada tarkun. Itu tahsilul hasil enggak? Enggak tahsilul hasil. Oh, geus moal kabayang ku ilustrasi. Ini mah harus masuknya sama makna. Wa min huna ta'rifu. Nah, kalau sudah seperti ini maka engkau mengetahui berarti apakah tarkun itu adalah makdurnya Allah? Iya. Ya, tarkun itu mutlakon. Meskipun efeknya itu Adam. Paham? Kan adamul efek. Loh, adamul efek itu bukan tidak adanya fi'lun tuh. Paham? Ini tuh berbuat, cuman efeknya nggak ada. Ini tuh saya udah berbuat nih, cuman efeknya nggak ada. Ya, ada karena usaha bisa, aing mah usaha beunghar henteu tuh. Ya, usaha hantem. Beunghar hanteu eta teh pan gawe hasil. Ya. Jadi tidak adanya hasil, tidak adanya efek tidak menunjukkan tidak adanya fi'lun.
Maka tarkun dilihat dari segi itu adalah fi'lun. Apabila dia fi'lun, adamnya nih, apakah adamnya itu nanti kepada tahsilul hasil? Tidak. Ya. Karena ini adam yang mutajaddid, bukan adam yang azali. Wa min huna ta'rifu anna qawla man qala minal fuqahai inna tarka fi'lun. Dari sinilah engkau akan mengetahui bahwa perkataan yang dikatakan oleh ahlul fikih, perkataan apa? Bahwa yang namanya meninggalkan itu perbuatan. La yalzamu alaihi mahdzurun kama zannahu ba'dul qasirin. Tidak akan melazimkan kepada kontradiksi sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang akalnya pendek. Nah, ini kan nanti akan masuk ke dalam bab fikih nanti tuh. Fi'lun wa tarkun tuh. Ya. Apakah fi'lun itu dia akan diberi pahala? Fi'lul khair diberi pahala. Nah, sekarang tarku syarri atau tarkul ma'asi, meninggalkan keburukan atau meninggalkan maksiat. Apakah itu akan diberi pahala? Bila ada penahan, makanya dikoyid tuh. Enggak mutlakon. Karena kalau tidak mutlakon tidak ada fi'lun. Tapi kalau memang dia menahan, ada fi'lun. Ya. Kata sebagian fuqaha itu mahdzur. Kenapa? Karena yang namanya tarkun bukan fi'lun. Masa yang namanya tarkun, yang namanya tidak ada perbuatan dikasih pahala? Jangan yang itu atuh. Itu tidaklah mahdzur pada perkataan itu. Bal wasarraha ba'du man la yuhjizuhul haya'u waladinu minhum bitakfiri qailihi. Malah ada orang yang sangat berlebihan yang mana mereka itu menjelaskan orang yang mengatakan bahwa yang namanya tarkun itu fi'lun itu kafir. Enggak punya malu orang kayak gitu, kata Imam Sanusi itu. Nah, di sini ada. Nah, itulah orang enggak punya malu kayak sini dol itu orang enggak punya malu. Orang dia nggak paham Asy'ariyah Maturidiyah langsung bilang aja kafir Asy'ariyah Maturidiyah itu tolol itu, ya. Lebih parah dari deisme. Orang tenang, nah ngerti itu, ya. Saya bilang begini, kalau sama Asy'ariyah Maturidiyah itu jangan kan untuk mengkritik, untuk memahaminya pun kamu belum tentu mampu. Ya. Sedangkan untuk mengkritik kamu itu harus memahami dulu. Coba gimana kalau Abah besok lusa diminta mengomentari sepak bola. Bah, tolong jadi komentator. Ya gimana mau jadi komentator? Paham aja enggak? Ya, itu salah satu pundit sepak bola yang paling mahal dibayarnya itu Mourinho. Mourinho itu sebelum ngelatih lagi Besiktas, kan sekarang ngelatih Besiktas ya. Sebelum melatih Besiktas itu salah satu yang paling mahal dibayar itu Mourinho. Karena Mourinho itu kan ini the special one. The special one. Megang Porto bisa jadi juara Liga Champion itu. Ya. Megang MU bisa posisi kedua. Sekarang kan molor ya MU. Kata Mourinho itu salah satu prestasi terbaik saya di dunia sepak bola adalah membawa Manchester United runner up Liga Inggris. Itu lebih hebat daripada menang Liga Champion sama Porto itu. Bener aku batu. Wah, ini kan pengetahuan sepak bolanya tinggi kan, luar biasa tuh. Akhirnya dipinta sama Bein Sport tuh. Kamu mau nggak saya bayar sekian dan sekian buat jadi pundit? Maulah, dibayarnya gede. Akhirnya Mourinho jadi punditnya di komentator. Faham yang dikomentari itu. Dan yang komentarinya bener. Ini harusnya begini, harusnya begitu. Kalau saya mau komentari Ancelotti kan malu ya. Itu kalau pikir, nah itu apa makom? Saya kok ngomentarin Ancelotti gitu. Nah kalau Abah jangankan bayar, Abahnya yang mayar pun gak bakal mau. Saya jadi komentator lah, saya bayar nih. Mau menurunkan reputasi. Itu. Jadi Asy'ariyah itu jangankan untuk dirod, dipahami pun gak bisa, susah. Dipahami pun susah. Kalau Nasrani memang gak bakal bisa difaham. Masalah ini makanya dijadiin dogma begitu. Dalam pengertian yang kamu katakan itu paham, cuman saya mah mau bisa ngatasdik. So kamu bilang apa? Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan Bapa Tuhan. Ini bagian Tuhan sepertiga terus jadi satu atau satu terus jadi tiga? Ya dua-duanya salah. Sepertiga Tuhan itu salah. Satu Tuhan jadi tiga Tuhan itu pun salah.
Yang benar gimana? Satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan. Tuhan sepenuhnya, Tuhan sepenuhnya, Tuhan sepenuhnya. Satu Tuhan. Liur, iman mah gak bisa masuk akal. Itu dia mah ya. Kurang gue. Kepret deh wae. Al muradu bil fuqahuna al usuliyun wal muradu bil fi'lihuna ma yatamakkanul mukallafu min tahsilihi wa ta'allaqa bihi qudratuhu fala hasra bi qaul bi maqulatil fi'li minal maqulatil asyarah wa bima annahu la taklifa fi syar'i illa bi fi'lin wa kallafana syar'u bit tarki arafna anna tarka fi'lun. Tuh. Jadi usuliyin itu sudah mengatakan bahwa yang namanya tarkun itu fi'lun. Karena syara menyuruh kita untuk tarkun. Maka tarkun itu termasuk fi'lun. Ya, akhirnya fi'lun apa? Akhirnya tarkun itu ya fi'lun juga. Sebentar. Ini kan tanakun. Ima tarkun, ima fi'lun. Lah kamu kan bilang tarkun ini fi'lun juga. Makanya lihat objeknya. Kalau objeknya udah dilihat baru bakal jelas. Ya, so kamu nih coba ambil yang paling canggih. Ini kan? Nah, berarti kamu meninggalkan ini kan? Oh, tinggalkan yang paling kuno. Kamu ngambil mana? Ngambil ini juga. Sama aja. Kalau udah masuk apa? Objek, ya fi'lun juga. Ya, ambil yang paling canggih, ya ini diambil. Tinggalkan yang paling kuno, ini diambil begitu. Sama. Ya fi'lun tarku itu sama. Makanya keduanya itu fi'lun. Akhirnya sama-sama juga kok. Nggak paham gitu wae liur. Karti besar geus dijawab. Ya contoh lah. Aduh, Masya Allah. Orang-orang itu harusnya cerdas. Kamu itu harusnya itu heran sama kecerdasan saya itu. Ya, saya juga heran. Kok bisa cerdas kayak gini gimana? Saya aja heran. Aduh. Kenapa sih? Buah-buah. Aduh. Asani wahwal haq. Yang kedua dan ini adalah yang benar. Wahwa annakula ma dzakartum innama yadullu annal mu'athiru laisa fa'ilan litarki wala mujidan lahu wala yalzamu minhu nafyu ayyakuna qadiran alaihi li annal qadiru huwa alladhi yasihu yaf'ala syai'a wa alla yaf'ala. Sebentar, ini kok ada yang kedua? Oh, ada jawaban yang kedua. Itu kan jawaban yang pertama. Ya kalau udah paham sebenarnya cukup. Enggak terjadi. Betul, enggak terjadi. Tarkun itu tidak terjadi azali karena tarkun itu hakikatuhu fi'lun. Jadi apabila kita melihat tidak adanya alam min haitsu huwal fi'lu sudah bukan azali itu. Tapi kalau kita melihat tidak adanya alam min haitsu huwa tidak ada fi'lun ataupun tarkun, nah itu azali. Paham ya? Nah. Mual kabayang kalau maksudnya mual kabayang ini mah makna sudah demikian. Ya. Ini makna. Yang kedua, sisi kedua yang bisa dibicarakan itu wa annaqula ma dzakartum innama yadullu annal mu'athiru laisa fa'ilan litarki wala mujidan lahu. Yang kamu ucapkan hanya menunjukkan bahwa mu'athir ini tidak fa'il bagi tarkun dan tidak mujid bagi tarkun. Wala yalzamu minhu nafyu ayyakuna qadiran alaihi. Dan tidak lazim atasnya itu menafikan dia qadir atasnya. Paham kan nih? Kita balik lagi sama yang tadi. Ini kan buat merod yang tadi lagi. Tadi lagi nih. Kalau misalkan yang namanya tarkun itu kan ada mahdun, dia kan tidak ada. Oke lah, begini. Kalau kita musalamah dengan apa yang kamu sebutkan, kita musalamah nih mah. Kalau tadi kan man'un. Kalau sekarang musalamah, kita musalamah. Kalau kita musalamah, yang kamu ucapkan itu menunjukkan bahwa mu'athir ini bukan fa'il bagi tarkun. Bukan fa'ilu tarki. Paling. Bukan fa'ilu tarki. Bukan berarti bahwa fa'il ini tidak qadir atas perkara itu. Ini yang kedua. Ini kalau kita mah begini. Tadi mah tarkun kan tarkunnya itu tarkun bil fi'li.
Kalau ini mah tarkun bi ghairil fi'li. Tuh. Kamu mau ngambil yang mana? Ambil yang ini. Berarti kan ini ditarkun tuh, diambilnya tuh. Atau kalau bisa mengadakan lah. Adakan salah satu yang ini. Berarti ini kan tarkun. Tarkun itu bukan fi'il. Oke, ini bukan fi'il. Tapi apakah ini menunjukkan saya itu tidak bisa membuat ini? Tidak. Paham? Jadi adanya tarkun yang bukan fi'lun itu pun tidak menjadikan fa'ilnya ini tidak qadir. Paham ini? Nah itu. Ya, tidak menunjukkan tidak qadir. Tetap qadir atas perbuatan itu. Cuman gak milih. Ya gitu. Cuman masalahnya gini aja kalau kita maya sebetulnya. Kalau kamu itu lagi mau tidur. Dan kamu itu tidur. Kamu sadar gak lagi ninggalin nonton Madrid? Nah itu masalah kita mah. Jadi karena kita itu tidak terbuka semua kemungkinan. Jadi seolah-olah tatkala mengerjakan itu tidak ada meninggalkan. Padahal kalau terbuka kemungkinannya mah mending tidur, mending ngaji. Kamu sadar itu lagi ninggalin ngaji, sadar. Karena sedang hadir pilihan ngajinya, opsinya. Kalau keluar lagi opsi ngaji, tidur, apa ditidurin. Ada 3 opsi ya nih. Kita pilih tidur aja. Ya ini yang ngaji sama ditidurin kan ditinggalkan juga. Kalau semua opsi itu terbuka lebar, berarti kamu kan meninggalkan semuanya. Ya, kenapa kamu itu tidak terpikir? Karena kawasana tuh. Karena kuasanya nggak ada. Kuasanya nggak ada. Ya, waktu kamu datang ke pengajian ini, ada nggak meninggalkan jajan ke Parahyangan? Kenapa? Duit. Duit yang nggak ada. Ya makanya gak kepikiran tuh mau ke. Ya kan? Buat yang qadir kepada semua makdur, itu semua terbuka tuh pilihannya. Makanya tatkala membuat sesuatu sebetulnya itu sedang tarkun semuanya selain itu. Tapi kalaupun kita katakan bahwa tarkun ini tidak ada perbuatan sama sekali, udahlah kayak kita aja lah tarkun. Apakah kita ini tidak berkuasa? Kuasa, ya cuan-cuan wae. Atau parahyangan wae walah kawasa. Tadi pas indit ka dia aya pikiran ke parahyangan teu? Henteu. Atau bukan duitnya. Adi sia. Ka aing. Kurang 5.000 sih. Ayana 70. Kurang 5.000 mah tuh. Ya hana mah. Ya, kamu menghina pisan. Kamu menghina sama saya, gak bisa jajan ke Parahyangan. Kurang 5.000. Tambah emang. Ya. Paham ya maksudnya. Di annal qadiruh walladhi yasihu ayyaf ala syai'a wa alla yaf'ala. Karena yang namanya qadir itu sah. Ya sah. Meskipun menujunya kepada yang satu, tapi berbuat yang lain sah, tetap dia disebut qadir juga. Ini lebih mudah lagi. Wal muradu biqaulina wa alla yaf'alahu ala yukhrijal fi'la ilal wujud. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami dan tidak mengerjakannya yaitu tidak mengeluarkan perbuatan kepada wujud. Itu meninggalkan tuh, tidak mengeluarkan perbuatan kepada wujud. Bal yubqihi alal adam, tapi menetapkannya atau membiarkannya pada adam. La annahu yujidul adama wa yaf'alu tarka, bukan dia itu mengadakan tiada dan mengerjakan tarkun, bukan. Bisa dipahami seperti itu. Wa idza kana kadzalika fala istibada fi isnadihi ilal fa'ilil mukhtar. Wa la yalzamu min kaunihi maqduran lil fa'ili ayyakuna atharon wujudiyan. Dan tidak lazim bahwa dia itu makdur kepada fa'il bahwa itu athar wujudi. Jadi kita musalamah yang ini mah musalamah, yang terima di man'un. Jadi dengan man'un tetap Allah maqadir. Bil musalamah pun tetap qadir. Itu cara membahasnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Ada. Udah kita istirahat dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.